Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Pena jilid 4D untuk anak kelas 4 dengan tema yang berjudul tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya, dan jangan lupa juga ikutin di Twitter saya Kurniawan813. Untuk melihat video sebelum dan sesudahnya, silakan halaman itu ada di kolom deskripsi ya adik-adik ya. Kemudian untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka buku Bu Pena 4D-nya, yaitu di halaman 60. Di sini ada kinerja praktik, menentukan hubungan antara gaya dan gerak berdasarkan gambar. Nomor 1, buatlah kelompok dengan teman sebelahmu. Kemudian nomor 2, perhatikan kegiatan-kegiatan pada gambar berikut ini, ada A, B, C, D, E, dan F. Kemudian diskusikan dengan teman sebelahmu terkait kegiatan-kegiatan tersebut dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan yang A, gambar manakah yang membuktikan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda? Jelaskan. Jawabannya adalah gambar A. Bola yang tadinya kempis menjadi bulat karena gaya dorong dari angin. Yang B, gambar manakah yang membuktikan bahwa gaya dapat mengubah arah gerak benda? Jelaskan. Jawabannya adalah gambar C. Bola yang bergerak ke arah gawang berubah arah karena membentur tangan penjaga gawang. Kemudian yang C, gambar manakah yang membuktikan bahwa gaya dapat mempercepat gerak benda? Jawabannya adalah gambar F. Bola yang ditendang melesat dengan kencang. D, gambar manakah yang membuktikan bahwa gaya dapat memperlambat atau menghentikan gerak benda? Jawabannya adalah gambar D. Bola yang menggelinding kelamaan melambat dan berhenti karena gaya gesek pada rumput. Yang E, tuliskan kesimpulan hasil diskusimu. Jawabnya adalah, jadi gaya yang diberikan pada suatu benda dapat mengubah arah gerak benda. Dapat mengubah bentuk benda, dapat mengubah arah gerak benda, dan dapat mengubah benda bergerak lebih cepat, dan yang terakhir dapat memperlambat dan menghentikan gerak benda karena gaya gesek. Nah, ini silakan di stop videonya terlebih dahulu dan dicatat jawabannya sampai di sini adik-adik. Nah, kemudian nomor 4, tuliskan hasil diskusimu tadi ke dalam kertas HVS. Ini adik-adik, nanti yang jawaban nomor 3 ini adik-adik tulis lagi di sini dan di sini sesuai dengan alasan dan jawabannya tadi. Oke. Terus nomor 5, kumpulkan tugas. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 62. Di halaman 62 ini ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Adik-adik silakan baca dulu teks atau cerita yang berjudul Putri Tangguk. Kemudian nama-nama tokohnya dan peran tokohnya silakan disebutkan. Oke, nama tokohnya adalah Putri Tangguk. Perannya adalah tokoh utama. Suami Putri Tangguk, perannya adalah tokoh tambahan. Anak Putri Tangguk, perannya adalah tokoh tambahan. Kakek tua, perannya adalah tokoh tambahan juga. Jika sudah, kita lanjutkan ke halaman 64. Di halaman 64 ini ada ayo berlatih SBDP nomor 1. Tuliskan ciri-ciri benda 3 dimensi berdasarkan gambar di samping. Jawabannya adalah memiliki panjang, lebar, dan tinggi, kemudian dapat dilihat dari segala arah. Nomor 2, bentuk apakah yang diwujudkan pada karya di samping? Jelaskan alasanmu. Jawabannya adalah bentuk tabung, karena memiliki ciri seperti tabung, yaitu terdapat unsur lingkaran dan selimut. Nomor 3, tuliskan masing-masing 5 contoh benda 3 dimensi yang memiliki bentuk tabung, kubus, dan bebas. Yang tabung dulu ya adik-adik ya.
Yang A tabung, B kubus, C bebas. Oke, yang A dulu tabung, contohnya botol, vas bunga, kaleng kemasan minuman, pensil. Yang kubus yang kubus dadu, kotak pensil, lemari, meja, akuarium. Kemudian yang C, yang bebas adalah pohon, batu, buah, sayur, sandal. Dan nomor 4, apa yang membuat benda 3 dimensi berbeda dengan 2 dimensi? Seperti lukisan, jelaskan. Jawabannya adalah benda 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi, sedangkan benda 2 dimensi hanya memiliki panjang dan lebar saja. Dan halaman 65, adik-adik ya, di halaman 65 ini ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Nomor 1, tuliskan tokoh-tokoh pada cerita di atas. Jawabannya adalah Prabu Batur Kundalawangi, Satrio Parimpit, penjaga istana. Nomor 2, siapakah tokoh yang memiliki watak baik? Jawabannya adalah Satrio Parimpit. Nomor 3, siapa tokoh yang memiliki watak tidak baik? Jawabannya adalah Prabu Batur Kundalawangi. Nomor 4, tuliskan kesimpulan cerita di atas menggunakan bahasamu sendiri. Jawabnya adalah Prabu Batur Kundalawangi adalah raja yang tidak adil. Rakyat menjadi menderita karena adanya pajak yang tinggi. Satrio Parimpit berani melawan raja, akhirnya mereka melakukan sebuah kesepakatan. Dan pesan dari cerita adalah kita harus bersikap adil kepada siapapun. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Lanjut ke halaman 66. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar A, ketapelnya tidak ditarik dengan kuat. Kemudian yang gambar B, ketapelnya ditarik dengan kuat. Pertanyaannya A, menurutmu gambar manakah yang akan mengakibatkan batu terlontar? Jelaskan. Jawabannya adalah gambar B, karena terdapat gaya pegas dari tali ketapel. Dan yang B, bagian mana dari benda pada gambar tersebut yang memanfaatkan gaya pegas? Jawabannya adalah bagian tali ketapel. Yang C, bagaimana cara membuat lontaran batu lebih jauh? Jawabannya adalah dengan menarik tali ketapel lebih kuat. Yang D, tuliskan hubungan gaya dan gerak pada gambar tersebut. Jawabnya adalah gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Lanjut ke nomor 2. Perhatikan gambar di samping. A, benda apa yang dapat dibentuk pada gambar tersebut? Jawabannya adalah vas bunga dari tanah liat. B, tuliskan hubungan gaya dan gerak pada gambar tersebut. Jawabnya adalah gaya dapat mengubah bentuk benda. Kita lanjutkan ke halaman 68 ya adik-adik. Halaman 68 ini ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Sebelumnya adik-adik baca dulu sebuah cerita yang berjudul Tombak Baru Kelinting. Pertanyaannya nomor 1, isilah tabel berikut berdasarkan cerita di atas. Ada tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tambahan. Tokoh protagonisnya adalah Ki Gede Wanabaya, Ki Gede Wanabaya II, dan Sang Naga. Sedangkan tokoh antagonisnya adalah tidak ada, dan tokoh tambahannya adalah istri Wanabaya dan guru Wanabaya. Sudah, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Tuliskan watak dari masing-masing tokoh. Jawabannya, kalau Ki Gede Wanabaya adalah baik dan suka menolong. Kalau Ki Gede Wanabaya II adalah patuh kepada orang tua. Sang Naga juga patuh kepada orang tua. Guru Wanabaya tegas, istri Wanabaya penakut. Jika sudah, kita lanjutkan ke halaman 69. Ini dikerjakan langsung di buku tulis. Ayo berlatih PPKN. Bentuk perbedaan karakteristik, kemudian sikap terhadap perbedaan karakter, dan manfaat perbedaan karakteristik.
Di sini ada pemalu, sikapnya adalah saling menghormati, manfaat adalah saling melengkapi. Sedangkan untuk karakteristik pemberani, sikap kita harus saling menghargai dan manfaatnya adalah saling melengkapi. Untuk karakteristik suka bicara, sikap kita adalah saling menghormati, manfaatnya adalah suasana menjadi seru. Kemudian untuk yang suka bercanda, sikap kita harus saling menghormati, manfaatnya adalah suasana jadi senang. Kemudian yang pendiam karakternya, sikap kita harus saling menghargai, manfaat perbedaan karakteristik adalah suasana tenang. Kemudian muatan IPS ya adik-adik ya, halaman 70. Muatan IPS langsung di buku adik-adik. Tuliskan jenis pekerjaan dan tugas pekerjaan yang dilakukan seperti pada tampil berikut ini. Lingkungan pegunungan ada yang menghasilkan barang, jenis pekerjaannya adalah petani teh. Tugasnya adalah menanam teh dan jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pengantar teh. Tugas pekerjaannya adalah membawa teh ke pabrik. Kemudian ada di perkotaan, jenis pekerjaan adalah pedagang sayuran, tugasnya menjual sayur. Kemudian di perkotaan yang di bidang jasa adalah dokter, pekerjaannya mengobati pasien. Nomor 3 di lingkungan pantai. Yang menghasilkan barang adalah petani garam, tugasnya membuat garam. Kemudian yang di bidang jasa di wilayah pantai adalah pemandu wisata, tugasnya melayani wisatawan. Nomor 4 di sekitar danau ada waduk. Yang menghasilkan barang adalah petambak ikan, pekerjaannya budidaya ikan. Yang menghasilkan jasa adalah jasa pengiriman, pekerjaannya mengirimkan hasil ikan. Dan yang terakhir di sekitar aliran sungai, di sana ada pekerjaan penambang pasir, tugasnya adalah menambang pasir. Untuk bagian jasa, di sana ada jasa pengirim, tugasnya mengirim pasir. Sudah adik-adik, satu lagi, yaitu kinerja praktik halaman, ini halaman 7. Kita langsung ke halaman 73 adik-adik. Di halaman 73 ini ada muatan IPS yang menjelaskan corak kegiatan ekonomi. Ini keterampilan portfolio ini sebenarnya adik-adik. Halaman berapa sih? Baiklah adik-adik, sampai di situ aja halaman 73, nanti di video selanjutnya ya, karena udah 12 menit. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan, dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku pulpen jilid 4D tema 8 daerah tempat tinggalku. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.